Halo kawan ATM, apa kabarnya? Moga baik-baik aja ya. Baik, Keisuke dan Minoru mendapati Bozak RR Telurin berbaik hati tengah mengerjakan PR anak-anak bumi pada musim panas. Apa benar? Apa bukan berpura-pura saja? Ya udah, langsung aja ceki-ceki. Faktanya, ini semua rencana konsultan kejahatan antar galaksi. Tujuannya cuma pengen ngumpulin buah semangka sebanyak-banyaknya. Kelak, pas pesta pemukulan buah semangka, akan ada banyak stok tersedia. Di lain sisi, Keisuke dan Minoru berantem gara-gara berselisih masalah mengerjakan PR. Yang satu mau bantu anak-anak, seperti Bozak itu, yang lain pada ogah, mending kerja aja. Maka terjadilah kejadian seperti ini, berantem dengan teman sendiri, dan pada akhirnya nggak sengaja memergoki Bozak FF Telurin hanyalah memanfaatin anak-anak buat ngumpulin semangka. Kalau nggak bisa, maka mereka akan dijadikan semangka. Nggak mau. Lalu Minoru memanggil teman-temannya. Naas bagi Minoru, semua nggak peduli. Mengira dia memanggil cuma buat ngerjain PR anak-anak. Saking keselnya, nggak sengaja Minoru berteriak. Apa yang terjadi? Tentu saja Bozak datang dan udah di depan hidungnya. Seterusnya, untungnya Keisuke berada di dekat situ-situ juga. Begitu mendengar teriakan Minoru, ia pun langsung ngebantu. Kini, dua teman ini udah akur kembali. Keisuke memberikan Axel Brace Minoru, dan teman-teman K-Rangers percaya kalau Keisuke yang memanggil. Dengan bersatunya K-Rangers, Bozak berkedok guru pun dapat dihancurkan. Yeay, selamat tahun baru! Di antara letusan kembang api, Yoko melihat ada bintang jatuh. Demikian pula dengan Zoneta. Ia pun melihatnya. Ternyata ia bukan bintang, melainkan makhluk manis dari planet lain yang pengen melancong ke bumi. Wah, Jepang memang indah ya. Dan ia pengen pula berjumpa dengan K-Rangers. Sementara itu, bos Bozak menanyakan, apa rencana Vehicle buat menjadikan bumi kembang api? Tenang, dia kata sudah mengirim Bozak SS Perman, ahli penelitian ke bumi. Yosh. Radita akhirnya sampai ke tepi pantai, di mana K-Rangers tengah liburan di sana. Ia berpikir bagaimana caranya agar bisa mengetahui di mana K-Rangers. Lalu ia mengubah dirinya berpakaian ala Natsumi. Hampir saja Minoru memberitahu di mana K-Rangers berada. Kalau enggak, di stop Natsumi. K-Rangers di sana. Tak lama mereka menerima kabar kalau Gekiso Sentai yang baru telah lahir. Hah? Siapa mereka? Grup Bozak Sentai yang baru dipimpin oleh SS Perman. Mereka mengenakan kostum yang sama dengan K-Rangers. Biru, hijau, kuning, dan pink juga. Bahkan kekuatan mereka jauh di atas K-Rangers. Pantas saja mereka kalah. Di detik-detik akhir, Radita datang membantu. Ia mengirim banyak bintang, tentu SS Perman kaget. Siapa dia? Katanya dia diutus oleh Karmic Power legendaris.
ke bumi untuk jadi anggota ke-6 dari Car Rangers. Hah? Red Racer nggak percaya ada Car Rangers ke-6. Dialah orangnya dengan gelar White Racer, bersenjata paintball. Bila bisa menjawab pertanyaan White Racer, bisa selamat. Kalau enggak, kali ini SS Perman and Gang balik dulu setelah dihantam Car Rangers. Benarkah Raditha anggota Car Rangers ke-6? Ternyata enggak. Ia hanya penggemar Car Rangers datang ke bumi buat berjumpa dengan idolanya. Sementara itu, tim Bozak sudah mempersiapkan Koguren Bazooka, senjata andalan 5 kali lebih kuat dari Giga Formula. Aksi pun dimulai. Car Rangers nggak berdaya menghadapi Bozak Sentai sebab Raditha telah jadi sandera. Raditha harus bisa membantu Car Rangers, tapi gimana? Lalu tiba-tiba Gainamo berteriak. Ia jadi sandera Raditha. Mau tak mau, Esperman menghentikan serangannya, kemudian membebaskan bos mereka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ini rencana Raditha. Ia menyamar jadi Gainamo, maka habislah Esperman. Dan hantaman Giga Formula menamatkan riwayatnya. Game over. Dodomo Bozak yang bisa menciptakan banyak produk hadir mengacau warga. Kehadirannya langsung dicegat Car Rangers. Produk pertamanya gunting besar yang bisa memotong gedung. Sementara itu, Minoru sedang mengejar truk pengirim barang yang salah. Di dalam kotak itu adalah senjata terbaru produksi Dapu dan Car Rangers, bukan barang untuk perlengkapan bayi. Kemudian ia kehilangan jejak, terhalang lampu merah dan banyaknya penggemar Car Rangers. Oh no. Lepas lampu merah, datang Signalman. Repot dah. Akhirnya, box isi senjata pun tiba lebih dulu di rumah nenek. Dan alangkah kagetnya Minoru, si bayi udah duduk di atasnya. Tak kira si nenek, itu tempat tidur model baru. Bagaimana cara mengambilnya agar si bayi nggak nangis? Maka Minoru dan Signalman coba ngebanyol. Akhirnya berhasil. Lalu Minoru terbang bersama box senjata untuk membantu manajemen Car Rangers. Akhirnya, FF Telurin hancur dibantai senjata terbaru Giga Booster. Game over. Yatta! Signalman baru aja menerima surat dari anaknya di Police. Isinya mengharapkan Signalman bisa mengambil cuti sebab saat ini di sekolahnya ada lagi hari olahraga. Ia sangat berharap bisa berlomba bersama ayahnya jalan kaki 3. Bagi Signalman, tahun ini sepertinya ia nggak bisa pulang sebab Bozak masih banyak berkeliaran. Di tempat lain, Bozak akan mengadakan festival Bozak. Tema tahun ini, Tata Surya edisi Bumi. Pantasan Ichitaro jadi sasaran mereka buat diculik. Rick Hilker bertanya, apa itu festival Bozak? Menurut kamus, festival ini bertujuan untuk menyerap energi siskomik jahat dari seluruh galaksi. Waduh, Ichitaro dalam bahaya dong. Beruntung festival Bozak diadakan di bumi, jadi Car Ranger bisa mengawal Ichitaro sampai yang terkena sihir energi siskomik justru Rick Wheeler. Ia pun hangus. Signalman berhasil membawa Ichitaro kabur. Bozak Mileno, ahli pembuat pizza nomor 1 Bozak, amat tersinggung dengan jawaban Gainamo, yang ternyata lebih mementingkan festival Bozak ketimbang penemuannya, yakni pizza Car Rangers. Maka ia pun bertekad akan memusnahkan Car Rangers. Rencananya berjalan mulus. Signalman bisa dibohongin, tapi Car Rangers nggak bisa. Dan justru hal ini membawa mereka masuk perangkap Mileno.
mobil Pegasus dan Dragon ikutan menyerang mereka. Sebabnya, mobil-mobil itu di bawah pengaruh Pizza Milano. Akhirnya, mereka masuk ke dalam Open Pizza. Nggak ada yang bisa nolongin. Sementara itu, Signalman mulai menyadari motor lewat. Maka ia buruan balik. Signalman coba membebaskan K-Rangers. Ternyata sulit. Bahkan Pegasus dan Dragon ikutan menyerang dirinya. Syukur aja ia ingat, yang namanya lampu merah artinya berhenti. Lalu mobil-mobil itu pun berhenti. Otomatis Pizza yang mempengaruhinya pada lepas. Maka habislah Milano. Game over. Signalman bimbang pulang apa tidak. Anaknya mengharapkan dia bisa ikut lomba di hari olahraga. Tapi teman buminya Ichitaro diculik Bozak. Lalu ia putuskan mencari Ichitaro dahulu. Baru dan hari ini festival Bozak akan dimulai, dipimpin Wasoi Wasoi. RP Robo dapat dikalahkan Wasoi Wasoi. Signalman melihat RP Robo diselimuti permen kapas, ia lalu memanggil Cylinder. Perkelahian seru terjadi. Ia dapat membebaskan RP Robo. Kali ini Signalman benar-benar jago bagi Wasoi Wasoi. Game over. Akhirnya, Ichitaro bisa dikembalikan pada kedua orang tuanya. Signalman kembali bingung antara anak dan tugas. Kemudian Ichitaro berinisiatif meminta dia pulang saja. Ia pun mau. Teman-teman K-Rangers memasangkan car traffic yang akan memandunya ke planet Polise. Oke lah, Signalman akan berangkat. Tentu Ichitaro anaknya akan senang dia bisa pulang. Pesannya, bila berjumpa dengan K-Rangers, salam ya. Oh oke, tak sampaikan. Dah. Profesor Hacker yang terkena sinar seluruh energi bertambah kekuatannya dan ia tahu cara mengalahkan K-Rangers. Apa itu? Gainamo udah nggak sabaran pengen tahu. Yaitu Gainamo harus diganti dengan pemimpin yang baru. Dia akan menggantikan Gainamo. Siapa yang nggak setuju akan disogok. Zalmonda yang semula adalah sahabat karib Gainamo pun nggak sanggup melihat uang sogokan. Kini Gainamo dan Zoneta entah pergi kemana. Profesor Hacker bersiap akan menghancurkan K-Rangers. Ia sudah mempersiapkan Bozak terkuat Bray King, monster terbesar yang siap memakan K-Rangers. Serangan pertama, Wampers. Seterusnya ini. K-Rangers memanggil Giga Booster. Ternyata bagi Bray King nggak ada apa-apanya. Gawat. K-Rangers lapor pada Dapu, tapi ia terserang penyakit ngantuk berat. Waduh, K-Rangers benar-benar bingung. Harus bagaimana cara melawan Bray King? Ia amat tangguh. Memanggil Signalman nggak mungkin lah. Segala upaya diusahakan. Namun, mesin-mesin RP Robo banyak yang mati. Belum lagi serangan Wamper. Mereka hendak mengambil RP Robo. Akhirnya, mereka terdepak dari RP Robo. Dan dengan mudah, Bray King membawanya ke Barbarian. Di tempat lain, Gainamo amat berang dengan Profesor Hacker, tapi ia hanya sendirian. Di tengah kegundahan rasa, tiba-tiba muncul makhluk yang mirip Signalman. Ia mengaku serigala yang sendirian di alam semesta. Namanya PRP Master. Setelah itu, dia pergi. Siapa dia? K-Rangers masih bingung. Bersambung ya, Nek?